Kalau kalian sering nonton F1 dan sangat mencintai F1, pasti kalian ada suatu spot kamera yang paling kalian suka. Kalau saya sih paling suka ketika kamera sedang merekam mobil F1 dari jarak jauh. Keren aja gitu. Dan memang dari dulu-dulunya kamera F1 cuman meliputnya dari jauh-jauh aja. Tapi makin kesini makin modern. Yang mana semua kebutuhan kamera di F1 sekarang udah jauh lebih canggih. Ada yang ditempel kamera kayak gini. Dan yang terbaru ada yang ditanam di helm kayak gini. Formula One memperkenalkan versi teknologi yang telah digunakan di Formula E sejak awal tahun 2020 di Grand Prix Belgia tahun 2021. Dengan helm Fernando Alonso yang dilengkapi dengan kamera 2,5G yang telah diproduksi bersama dengan bel helmet untuk free practice di Spa tahun itu. Walaupun helm Fernando Alonso yang pertama ditanamkan kamera, tapi Russell yang menjadi pembalap pertama yang memakai kamera dalam pengaturan balap selama balapan kualifikasi sprint di Monza. Walaupun ini adalah spot kamera paling keren, tapi ada yang aneh kalau dilihat-lihat. Kenapa bagian dashcam-nya di blur sekarang-sekarang ini? Mobil Formula One modern adalah salah satu mesin paling menakjubkan yang pernah dibuat oleh manusia. Mobil F1 dapat melaju sampai 350 km per jam. Dan di balapan F1, walaupun terkadang membosankan, tapi kadang-kadang seru banget. Kalau lagi ada adegan takeover wheel to wheel di trek yang lurus kayak di Azerbaijan. Mobil F1 bisa dibikin ngebut sengebut-ngebutnya dan bisa dibikin santai sesantai-santainya. Bagaimana caranya? Ya semua itu diatur dari setir di mobil F1. Yang mana pembalap bisa mengaktifkan IRS atau mematikan IRS dengan sesuka hati. Jadi bisa dibilang setir di mobil F1 benar-benar bisa mengontrol mobil secara keseluruhan. Dan bisa dibilang juga steering wheel adalah otak dari mobil F1 karena ECU ada di sana juga. Dan karena hal inilah semua data akan muncul di setir, mulai dari tekanan angin, informasi dari tim, kerusakan mobil dan lainnya. Karena hal ini juga jadi ada banyak diskusi nih tentang apakah menampilkan tampilan dashboard dan pengaturan steering wheel kepada penonton adalah hal yang tepat dilakukan sama Formula One. Ya balik lagi sih, karena di sini banyak juga data-data yang keluar dan bisa dilihat oleh penonton bahkan tim lain. Pada awalnya, karena Williams yang menggunakan teknologi ini dengan George Russell, banyak wartawan bertanya kepada Williams juga, apakah Williams keberatan dengan situasi tersebut. Kepala kinerja kendaraan tim Williams saat itu, yaitu Dave Robson, menjawab kayak gini nih. Itu tidak ideal menurut saya dari sudut pandang kami. Tetapi sekali lagi, jika orang menganggapnya menarik dan menghibur maka itu semua adalah bagian dari motorsport. Ditambah juga, bukan ide dari kami untuk meletakkan kamera di sana. Tetapi jika orang-orang menyukai pemandangan itu, maka itu semua tidak apa-apa. Robson juga mengungkapkan bahwa Williams sudah mendiskusikannya beberapa hari sebelumnya apakah kami akan menjalankan untuk 2 sesi latihan bebas dan kemudian melepasnya. Sebelum mengizinkan F1 untuk terus menyiarkan dari helm Russell selama sesi kompetitif di Monza. Dan sangat jelas, Formula One sangat ingin menjalankannya melalui sesi kompetitif. Ditambah, pemasangan kameranya benar-benar baik dan tidak menyebabkan masalah atau kerugian bagi kami. Ini murni karena apa yang kami bicarakan sebelumnya dalam hal apa yang terlihat di dashboard. Ya, walaupun awalnya dirasa baik-baik aja, kenyataannya sekarang udah di blur semua. Apalagi kalau lagi free practice. Kalau nggak di blur, itu udah pasti kelihatan banget semua settingan mobilnya. Jadi tim F1 sekarang menyarankan kepada penyelenggara untuk menyensor bagian dashboard. Emang seberapa besar kerugiannya kalau ini semua ke-publish? Steering wheel mobil F1 menggunakan layar LCD PCU strip 8D buatan McLaren Electronic. LCD itu memiliki lebar 4,3 inci dengan resolusi 480x272 pixel. Layar ini dapat menampilkan sebanyak 100 halaman info dan data, mulai dari RPM mesin dan suhu oli hingga kecepatan putaran saat ini dan beberapa putaran tersisa, dan tentu aja dapat dikonfigurasi oleh pembalap atau teknisinya. Ditambah, cara pembalap mengoperasikan mobilnya akan terekspos banget. Karena di steering wheel Formula One setidaknya ada 30 tombol yang bisa dipencet-pencet. Banyak banget ya. Jadi apa aja fungsi semua tombol itu? Walaupun setiap tim biasanya berbeda-beda letaknya, tapi mirip-mirip lah fungsinya. Di sini kita ambil contoh dari setir milik tim Sauber, yang mana dia ngerilis diagramnya secara detail. Jadinya lebih enak untuk dibahas. Tombol pertama ada tombol kuning yang bertuliskan N. Ini tentu aja untuk membuat mobil menjadi netral. Kemudian yang kedua ada tombol brake balance. Ini berguna untuk menyesuaikan keseimbangan rem depan dan belakang. Selanjutnya black box button. Ini berguna untuk mengkonfirmasi niat pembalap untuk datang ke pit. Lalu tombol blue and orange S1/S2. Ini dapat diprogram untuk berbagai fungsi. Selanjutnya tombol entry rotary switch. Ini memungkinkan pembalap untuk membuat perubahan pada pengaturan entry sudut diferensial. Kemudian orange and green brake plus atau brake minus.
Ini bisa mengubah keseimbangan rem antara posisi terprogram dan posisi putar brake balance saat ini. Lalu ada ignition. Ini untuk membuat mobil standby agar bisa dinyalain. Lalu tombol white ACK, ini berguna untuk mengkonfirmasi perubahan pada sistem. Lalu ada preload rotary switch, ini berguna untuk mengontrol torsi offset diferensial prabeban. Kemudian tombol red oil, ini berguna untuk memindahkan oli dari tangki bantu ke tangki utama. Lalu ada tombol blok BP, ini berguna untuk mengaktifkan prosedur pencarian titik gigitan kopling. Lalu ada tombol DRS, ini tentu aja untuk membuka rear wing. Kemudian ada tombol merah berlogo P, ini berguna untuk mengaktifkan pembatas kecepatan di jalur pit. Kemudian ada black air button, ini juga berguna untuk mengaktifkan transmisi radio pembalap. Lalu ada SOC rotary switch, ini berguna untuk mengontrol status pengisian daya sistem penyimpanan energi EIRS. Selanjutnya ada pedal rotary switch, ini bertujuan untuk mengubah peta pedal yang menentukan bagaimana pedal akselerator merespon input. Lalu ada fuel rotary switch, ini berguna untuk mengontrol laju konsumsi bahan bakar. Selanjutnya black OT button, fungsinya untuk mengaktifkan peta kinerja yang dapat dikonfigurasi untuk membantu pembalap dalam menyalip atau bertahan. Lalu ada rotary switch, ini berguna untuk memberitahu ECU dan sistem lain jenis ban apa yang digunakan pada mobil. Selanjutnya ada tombol BBAL min atau BBAL plus, ini digunakan untuk melakukan penyetelan halus pada keseimbangan rem. Lalu tombol MFRS, tombol ini memungkinkan pembalap dan teknisi untuk mengontrol berbagai sistem yang tidak memerlukan tombol khusus. Kemudian yang terakhir ada tombol white min 10 atau plus 1, ini memungkinkan navigasi cepat peta dari dial MFRS. Ya kurang lebih seperti itulah guna dari semua tombol yang ada di steering wheel F1 modern. Walaupun mungkin beberapa sudah berubah, jadi kebayangkan kalau steering wheel nggak disensor, pembalap bisa mempelajari cara pembalap lainnya dan mencari kelemahannya. Bahkan gara-gara kamera TV cam, kita bisa tahu ritual warming up Fernando Alonso kayak gini nih. Bahkan di setir Fernando Alonso ada burnout button, bener-bener bisa kebongkar semua. Untuk saat ini, mungkin baru dashboardnya aja yang disensor. Lambat laut, semakin canggih teknologi F1, mungkin satu setir di blur ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Perlu nggak sih setirnya di blur? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bye!